Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hadrati ya bayi wa ummati wa ikhwani ajmain. Khususan mu'allif hadhihi kitab Ba'ya Yasin As'ari wa jami' umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kajian kitab Iqtisad Syari. Yang akan dikaji adalah satu tema atau satu kitab dari kumpulannya kitab Ba'ya Yasin As'ari, yaitu Risalatun Muhimmatun. Risalah yang sangat penting kata Ba'ya Yasin As'ari. Kemudian risalahnya ini adalah menjelaskan tentang tamyizul haq minal batil. Tamyizul haq minal batil itu artinya ya membedakan antara hak dan batil. Saya baca di dalam kitab ini adalah kesemangatannya Ba'ya Yasin As'ari. Semangat dalam apa? Semangat dalam menjalankan yang hak, kemudian membuang jauh-jauh yang batil. Yang di dalam kitabnya Ba'ya Yasin As'ari atau risalahnya Ba'ya Yasin As'ari adalah tamyizul haq minal batil. Bapak-bapak rahimakumullah, saya awali langsung saja kajian ini ya berdasarkan permintaan teman-teman saya untuk mengkaji kitabnya Ba'ya Yasin As'ari. Di dalam satu kitabnya, di dalam Iqtisad Syari, yaitu Tamyizul Haq minal Batil, Ba'ya Yasin As'ari menceritakan atau bercerita tentang, kalau saya lihat, kepeduliannya amar ma'ruf nahi mungkarnya Ba'ya Yasin As'ari. Awal kitabnya adalah Ba'ya Yasin As'ari menyebutkan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wa qul ja'al haq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Itu surat Al-Isra ayatnya 81. Ayat ini memotivasi beliau apa? Dalam menegakkan yang hak kemudian menghancurkan yang batil. Saya singkat saja cerita ini. Di dalam risalatul atau katakan Tamyizul Haq minal Batil, Risalatun Muhimmatun, kata Ba'ya Yasin As'ari. Ini sebenarnya Ba'ya Yasin As'ari pada waktu bulan Jumadil Ula atau Jumadil Awal, tepatnya adalah tanggal 22 tahunnya 1359 yang berketepatan dengan tanggal 28 Juni 1940, tahun 1940. Itu Indonesia masih belum merdeka ya. Iya, belum merdeka ya. Apa ceritanya di dalam Tamyizul Haq minal Batil? Pada waktu tanggal yang telah disebutkan, di satu daerah di Kediri, namanya itu daerah Kandangan, kecamatannya Pare, kabupatennya Kediri. Ba'ya Yasin As'ari mungkin mendengar di situ ada toriko. Kalau bahasa sekarang itu adalah toriko. Tapi di sana itu katakan ada seorang guru lah, aliran. Yang alirannya itu adalah di Kandangan Pare Kediri itu, di hadapan Ba'ya Yasin As'ari, aliran itu adalah menyesat atau katakan menyesatkan umat. Pada satu hari pada tanggal yang itu, yaitu tanggal 22 Jumadil Ula tahun 1359 atau berketepatan dengan 28 Juni 1940, Ba'ya Yasin As'ari mengutus dua santrinya. Yang namanya siapa santri itu? Yang namanya santri itu adalah Muhammad Yusuf dan Muhammad Maki.
Jadi Masya Allah. kitab ini bahasanya adalah bahasa Jawa sebenarnya. Kalau saya baca ya bahasa Jawanya, bahasa Jawa Timur ini. Saya kemudian saya singkatin saja ini. Iya, iya, iya. Nah, Mbak Yai Asari mengutus dua santrinya yang namanya Muhammad Yusuf dan Muhammad Maki untuk meneliti seorang, katakan khalifah lah. Kalau di dalam Toriko itu khalifah dari seorang mursid. Khalifahnya itu ada di Kandangan Kediri, Kandangan Pare Kediri, kemudian mursidnya itu adalah ada di Blitar itu. Ceritanya itu begitu. Nah, dua utusannya Mbak Yasim Asari atau katakan santrinya Mbak Yasim Asari diutus supaya datang ke, katakan khalifah, kalau bahasa Torikonya itu khalifahnya mursid yang dari Blitar yang ada di Kandangan Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, itu meneliti apa? Meneliti apa sih isi torikohnya di situ itu. Isi toriko yang dijalanin oleh seorang khalifah yang ada di desa Kandangan Pare Kediri, yang dari mursid yang dari Blitar, itu diteliti oleh dua santrinya Imam Mbak Yasim Asari yang namanya Muhammad Yusuf dan Muhammad Maki. Nah, ternyata apa? Ternyata setelahnya Muhammad Yusuf dan Muhammad Maki diutus oleh Mbak Yasim Asari datang ke Toriko itu akhirnya dia mendapatkan, atau santrinya Mbak Yasim Asari mendapatkan apa? Mendapatkan apa yang diajarkan oleh seorang khalifah yang murid, katakan murid dari mursid yang dari Blitar yang ada di Kandangan Pare Kediri itu. Apa ajarannya? Ajarannya di situ adalah 12 disebutkan oleh, katakan tamyizul haq minal batil yang disebutkan oleh Mbak Yai Yasim Asari ini. Apa ajarannya? Yang pertama, ajarannya adalah satu, iman iku panggonane ana ning witan. Bahasa Jawa ini, bahasanya. Jadi Toriko itu mengajarkan satu, pertama, iman itu adanya di witan. Berarti Toriko itu adalah Toriko yang menyimpang agama kan? Kemudian yang kedua apa ajarannya? Ajarannya sholat itu cukup takbir saja. Bahasa Jawa ya, kalau bahasa di tamyizul haq minal batilnya ini, sholat itu cukup takbir baik, orang sisa apa-apa. Iya. Jadi itu boleh jadi, kalau di daerah saya boleh jadi ajaran kejawen lah, boleh jadi itu. Jadi mengajarkan mursid itu atau katakan khalifah yang mengajarkan di desa Kandangan Pare Kediri itu, yang dari mursid yang dari Blitar itu, ajarannya yang pertama adalah iman itu tempatnya ada di witan. Tanda pohon apa? Iya, witan, pohon. Kemudian sholat itu cukup dengan takbir saja, tidak usah apa-apa. Iya. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga, yen ngelakoni apa-apa, orang kena nyebut lillah. Kalau sholat itu melakukan yang lainnya dari apa? Dari yang tadi sholat itu cukup takbir saja, kan? Yang kedua kan sholat itu cukup takbir saja. Yang ketiganya ini kalau jangan melakukan apa-apa. Yang ketiga ini kalau melakukan apa-apa itu tidak boleh menyebut lillahi ta'ala. Tapi lamun menyebut karena Allah bisa. Ini ajaran yang boleh jadi orang awam, orang yang awam dan agama lah katakan. Orang NU yang masih awam boleh jadi kan. Itu ya bisa masuk itu. Padahal itu kan di dalam syariat tidak batil lah. Jadi yang ketiga, bahasa di tamyizul haq minal batil ini, yang ngelakoni apa-apa orang kena nyebut lillahi ta'ala, yang nyebut karena Allah kena. Jadi di dalam sholat kita itu cukup takbir saja, kemudian kalau melaksanakan yang lain-lain tidak
tidak boleh menyebut lillahi ta'ala itu. Kalau karena Allah itu bisa. Itu ajarannya. Ajaran sesat lah katakan. Kemudian yang keempat, ini baru 3. Yang keempat, tuan guru yang tersebut atau tuan guru tersebut lah. Ini bahasa Jawanya, tuan guru kang kesebat ngaku yen panjenenganipun sampun angsal wahyu kiambek saking Allah. Kalau bahasa sininya, bahasa kitanya, tuan guru yang mengajarkan ajaran itu dia mengaku apa? Dia mengaku sudah dapat wahyu sendiri dari Allah Subhanahu wa taala. Ajaran sesat. Jadi toriko yang sesat. Kemudian yang kelima, wong salat iku ora kena banteraken maca Fatihah. Salat tidak boleh mengeraskan baca Fatihah. Ajaran di dalam toriko, katakan di dalam katakan ya yang ada di kandangan Pare Kediri itu. Yang kelima tadi ya, salat itu tidak boleh mengeraskan Fatihah. Yang keenam adalah dikir iku mandeng atau ngisore susu kiwe lan let rong nyari. Jadi dikir itu kita harus memandang susu, memandang ngisore susu. Keliwat rong nyari itu sama seperti kalau kita di Toriko Qadariyah Naqsabandiyah, kita dikir latifah itu ya dikir latifah itu ya termasuk ya kita arahkan kepada ya di bawahnya susu 2 jari. Jadi ini maksudnya apa? Ini ajaran yang membandingi Toriko ya katakan Naqsabandiyah dan Qadariyah. Boleh jadi. Nah, kemudian apa selanjutnya yang ketujuh? Yang ketujuh adalah lafad mentafsiri lafad la ilaha illallah. Mentafsiri lafad la ilaha itu bagaimana? La itu manggon ana infuser. La jadi lafad la ilaha illallah, la-nya itu manggon ana infuser. Kemudian ilahnya ke-8, lafad ilahunnya la ilaha itu. Iku manggon ana ing susu tengen. Ya mirip apa ini? Melawan daripada Toriko Naqsabandiyah. Kemudian illa itu manggon ana ing pundak tengen, pundak tengen sebagaimana? Ya pundak tengen. Ya. Nah, kemudian lafaz illa tadi ya, lafaz Allah manggon ana ing susu tengen let rem nyari. Let rem nyari. Tadi susu kiri, kemudian susu kanan. Nah, kemudian lafaz Allah yang kemudian yang 11, zatnya Allah itu manggon ana ing pusar. Zatnya Allah manggon ana ing pusar. Toriko yang sesat. Kemudian yang ke-12, ningali apa-apa kang diharamaken syariat yen atine eling maring Allah Subhanahu wa taala iku ora dosa. Melakukan apa saja yang diharamkan oleh syariat, kalau hatinya itu menghadap Allah itu gak apa-apa. Jadi kita berzina, kita mabuk, kita lain sebagainya, Toriko itu mengajarkan asal kita ingat ke Allah itu gak apa-apa. Nah, Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah, ajaran Toriko yang ini adalah ajaran Torikoh yang menyesat, yang diketahui oleh Mbah Yai Hasyim Asy'ari. Kemudian Mbah Yai Hasyim Asy'ari mengutuskan 2 santrinya untuk meneliti, dan itu akhirnya akhir daripada isi daripada Toriko yang dijalankan. Di dalam kitab Tamyizul Haq Minal Batil, Mbah Yai Hasyim Asy'ari peduli apa? Peduli untuk meluruskan. Meluruskan apa? Meluruskan ajaran yang sesat itu. Yang saya kagum dengan apa yang dilaksanakan oleh Mbah Yai Hasyim Asy'ari, melihat satu kebatilan
yang ada di kandangan Pare Kediri ini. Kemudian Mbah Yai Hasyim Asy'ari mengutus, kemudian ternyata itu sesat. Kemudian Mbah Yai Hasyim Asy'ari membukukannya. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menyelamatkan umat-umatnya kita sebagai warga NU. Iya. Dalam rangka amar ma'rufnya Mbah Yai Hasyim Asy'ari melihat kebatilan, kemudian peduli dia sampai dibukukan di dalam satu bukunya, di dalam Irsyadus Sari itu adalah risalatun muhimmatun, tulisan yang sangat penting kata Mbah Yai Hasyim Asy'ari. Yang di dalam tulisan yang penting itu adalah tamyizul haq minal batil. Saya hormat dengan Mbah Yai Hasyim Asy'ari hormat-hormatnya. Dia di dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar itu luar biasa. Ini orang NU harus meniru dia. Iya. Maksudnya itu saya begitu. Insya Allah. Nah, Kiai Mbah Hasyim Asy'ari di dalam di dalam kitab ini yang saya lebih lagi, Mbah Yai Hasyim Asy'ari setelah melihat 12 itu, kata Mbah Yai Hasyim Asy'ari, ya ayyuhal ikhwanul kiram. Itu di dalam ini. Di dalam tulisan di dalam tamyizul haq minal batil. Ya ayyuhal ikhwanul kiram, ing mangke kula badhe nerangaken. Setelahnya Mbah Yai Hasyim Asy'ari mengutus 2 santrinya, kemudian mendapatkan isinya itu adalah melanggar syariat, melanggar agama, melanggar i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Kiai Mbah Yai Hasyim Asy'ari menyebutkan, ya ayyuhal ikhwan, nanti saya akan menjelaskan tentang kesalahan-kesalahan yang ada di thariqah itu. Menjelaskan tentang di sini lepatipun dawu-dawu kang kesebat kesalahan-kesalahan dari 12 poin yang telah disebutkan itu. Wanditen maksud kula boten sanes namung amar ma'ruf nahi mungkar. Kata Mbah Yai Hasyim Asy'ari, saya tidak bertujuan yang lain dalam menyampaikan ini, kemudian disampaikan kepada seluruh nahdliyin, orang-orang NU, dalam rangka apa? Dalam rangka Mbah Yai Hasyim Asy'ari itu menerapkan atau menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Untuk apa? Supaya sederek awamul muslimin, supaya teman-teman orang awamnya orang Islam ini jangan sampai sampun ngantos ketipu. Jangan sampai ketipu kelawan pengucapan kan batal dengan pengucapan atau dengan pengertian atau dengan ajaran yang batal itu. Yang saya hormat dengan Mbah Hasyim Asy'ari, kepeduliannya Mbah Hasyim Asy'ari di dalam NU, katakanlah sebagai jiwa-jiwa amar ma'ruf nahi mungkar, ada permasalahan segala macam itu, dia dibukukan kemudian supaya orang NU ini sebenarnya tiru. Supaya orang NU itu tiru. Kalau saya akan menceritakan tentang Mbah Hasyim Asy'ari ini, saya kadang berpikir, Mbah Yai Hasyim Asy'ari saya sangat hormat, yang dibukukan segini, tapi ilmunya ratusan bukuan ini nih. Sebab apa? Umpama katakan soal, jadi kalau orang mau tiru dengan Mbah Hasyim Asy'ari, itu paling tidak ini nih, baik orang NU paling tidak kalau mau tiru Mbah Hasyim Asy'ari, ini paling tidak kitab ini, Risalatul Irsyadus Sari. Kalau umpama seperti Mbah Hasyim Asy'ari itu berarti ya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kemudian Syifa dan kitab-kitab yang lain yang boleh jadi kitabnya itu kalau dikumpulkan ada 100 jilid kayak gini. Yang dibukukan karyanya dia, kemudian kumpulannya segini. Orang NU harus bisa ini. Harus orang NU yang mendambahkan Mbah Yai Hasyim Asy'ari ya harus ini paling tidak. Syukur-syukur
Ya umpama Sahih Bukhari-nya oke, Sahih Muslimnya oke, sifatnya oke, tafsirnya oke, dan lainnya seperti Mbak Isin Asari, sehingga menumbuhkan karya tulis yang semacam ini. Nah itu ya. Jadi apa? Beliau dalam menjalankan amar ma'ruf nahi munkar, kepeduliannya untuk menyelamatkan umat yang tadi Mbak Yasnasi menyebutkan supados dari awamul muslimin sampun nantos ketipu kelawan pengucap kang batil dari atau kata lan kalimah kang muharramah lan mukaffaroh lan i'tiqad kang riya kang rusak, kemudian i'tiqad yang rusak. Nah sebab apa? Sebab kata Mbak Yasnasi menjalankan itu karena Nabi kita Muhammad SAW itu begini. Idza doharatil bid'ah wa sakatil alim 'alaiha fa 'alaihi laknatullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Mbak Ismasari apa istilahnya meneliti, kemudian toriko itu diteliti kebatilannya, kemudian disampaikan kepada umatnya. Tanggung jawab dia sebagai orang alim yang Nabi itu menyebutkan dalam satu hadisnya, idza zaharatil bid'ah, kalau di atas bumi ini bid'ah itu telah nampak, wasakatal alim, kemudian orang alim itu diam, tidak apa, tidak merubahnya kebid'ahan itu, wasakatal alim 'alaiha fa 'alaihi laknatullah, kata Nabi kita Muhammad SAW yang menjadi motivasi di dalam jiwanya Mbak Yayasin Asari, fa 'alaihi laknatullah, maka bagi dia adalah laknatnya Allah Subhanahu wa taala wal malaikati wan nas ajmain, dan laknatnya malaikat dan manusia seluruhnya. Jadi apa? Jadi orang NU ini. Saya kembali kepada orang NU. Kita yang sebagai santrinya Mbak Yasin Asari ini harusnya apa? Ketika ada kemungkaran kita peduli sebagaimana pedulinya Mbak Yasin Asari. Ini dibaca semua luar biasa. Jadi apa? Jadi ya mari kita sebagai orang NU ya awal daripada apa dilanjutkan selanjutnya nih. Masih belum ngantuk. Itu dulu. Ya. Nah, jadi itu ya. Itu. Ya udah. Apa? Idza duhatil bid'ah wa sakatil alim 'alaiha fa 'alaihi laknatullah wal malaikati wan nasi ajmain. Kalau jelas bid'ah, kemudian orang alim diam, fa 'alaihi laknatullah wal malaikati wan nasi ajmain. Dengan konteks sekarang. Kalau dengan konteks sekarang, bicara tentang konteks sekarang. Iya. Di hadapan kita ya. Di hadapan kita, ajaran Islam lagi dibombardir, dihancurkan. Oleh siapa? Oleh klan Habaib. Iya. Saya kalau melihat masalah kemarin, Habaib itu mengajarkan bahwa Nabi kita Muhammad SAW belajar nahu kepada habaib. Coba. Itu kan satu ajaran yang sangat menyimpang. Sebab apa? Kita ini di Indonesia ini. Kita ini adalah di Indonesia mayoritas adalah santri. Dan santri salaf itu apa? Santri salaf itu dia itu mempelajari nahwu dan sorof. Dan pelajaran nahwu sorof itu yang sebenarnya adalah untuk mendedel. Mendedel itu apa? Untuk membuka, untuk meneliti sunnah dan hadis, katakan sunnah dan Al-Quran. Sunnahnya Nabi kita Muhammad SAW, hadis-hadisnya Nabi kita Muhammad SAW, kemudian dan Al-Quran. Itu dibahas di dalam ilmu yang namanya ilmu nahwu dan sorof lah katakan. Ilmu nahwu dan sorof untuk apa? Untuk supaya kita memahami hadis dan Al-Quran itu pas dengan tujuan hadis dan Al-Quran, yaitu apa? Dengan memakai ilmu nahwu dan sorof. Artinya apa? Artinya
Artinya ilmu nahwu dan sorof itu untuk untuk mencerahkan kita supaya jangan berbicara Al-Quran tapi tidak pada tujuannya Al-Quran, tidak dengan nahwu dan sorof. Jadi nanti Al-Qurannya man fassarul Quran biru'yihi, mengartikan Al-Quran dengan pendapatnya, tidak dengan memakai nahwu dan sorof. Artinya apa? Nahwu dan sorof itu untuk membuka Al-Quran. Nahwu dan sorof untuk membuka hadis. Nah, berarti kalau begitu apa? Jadi kalau begitu, nahwu dan sorof itu umpama dahulu mana katakan hadis dengan nahwu dan sorof, yang masih dahuluan hadis. Sebab apa? Nahwu dan sorof itu untuk satu dirosah, satu pelajaran untuk membuka nahwu hadis dan Al-Quran. Kok sekarang Habib itu nabinya itu belajar nahwu dan sorof, itu berarti sama dengan nabinya itu menganggap hadis dan Al-Quran itu apalah? Masa hadis Nabi itu belajar hadis dan Al-Quran karena untuk ya katakan belajar sorof kepada Habib, itu kan berarti belajar hadis dan Al-Quran kepada Habib. Padahal apa? Padahal Quran itu adalah wahyunya Allah ke Nabi kita Muhammad SAW. Hadis itu adalah sunnahnya Nabi kita Muhammad SAW yang akan dibuka oleh nahwu dan sorof. Kok sekarang ada Habib bagaimana? Habib Nabi kita Muhammad SAW belajar nahwunya kepada Habib. Masya Allah. Itu satu kemungkaran yang luar biasa. Yang butuh apa ini? Butuh Mbah Yai Hasyim Asy'ari, Mbah Yai Hasyim Asy'ari yang kekinian. Apa? Yang menegakkan amar ma'ruf itu adalah hurufatnya Nabi yang luar biasa itu. Mendobrak, menghancurkan Islam ahli sunnah wal jamaah. Dan hurufatnya Nabi dan hurufatnya Habaib itu bukan satu. Jadi apa? Jadi di hadapan kita ini sebenarnya, ya kalau kita tahu Mbah Yai Hasyim Asy'ari satu saja di kandangan Kediri, kemudian pedulinya segitu, masa di hadapan kita ribuan hurufat kita diam? Padahal hurufat itu adalah menghancurkan ahli sunnah wal jamaah. Itu saja barangkali untuk kajian malam ini. Ya jadi saya masih belum membuka satu persatunya jawaban Mbah Yai Hasyim Asy'ari dari 12 yang diajarkan oleh seorang khalifah yang ada di kandangan Pare Kediri, yang termasuk murid dari Blitar. Kemudian Mbah Yai Hasyim Asy'ari menyuruh santrinya, 2 santrinya untuk datang ke kajiannya beliau mereka lah. Kemudian menemukan 12 yang menyimpang pada ajaran ahli sunnah wal jamaah. Saya belum membuka satu persatunya karena waktunya itu saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Amin. Itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.